Ya. Nah, ketika itu ada 150.000 orang Yahudi yang keluar dari Spanyol karena ingin mempertahankan keyahudiannya, ingin mempertahankan agama Yahudinya. Nah, mereka meminta perlindungan kepada Khilafah Utsmani. Ya, dan ini dilindungi oleh Khilafah Utsmani, ya, oleh pemerintahan Islam pada saat itu. Dilindungi mereka, ya, masuk ke wilayah negeri Islam, lalu diberikan hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain. Ya, hanya saja sayangnya kemudian dari mereka itu ada yang namanya kelompok Yahudi Dunamah. Ya, Yahudi Dunamah, Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, yang kemudian mereka justru punya niat yang jahat, yaitu ingin merebut kekuasaan umat Islam, ya, kekhilafahan Utsmani itu, dan diantaranya Yahudi Dunamah ini adalah Mustafa Kemal yang sering kita sebut namanya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk itu Yahudi Dunamah, itu orang Yahudi itu, ya, yang sampai saat ini di Turki dikenal sebagai pahlawan, ya, pahlawan nasional Turki itu Yahudi Dunamah yang pura-pura masuk Islam untuk merebut. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Fat, ya, ayat 29, Allah katakan Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad itu Rasul Allah. Waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang beriman, ya, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Ya, asyidda'u 'alal kufar itu artinya tegas terhadap orang-orang kafir. Hanya di sini harus dipahami orang kafir yang seperti apa. Ya, jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik, Pak, terhadap orang-orang kafir. Ya, karena ini menjadi bagian dari dakwah kita. Tapi dalam pandangan fikih, ya, orang-orang kafir itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah kafir zimmi. Jadi kafir zimmi itu orang-orang yang hidup di bawah aturan-aturan Islam, yang taat kepada syariat Islam. Ya, mereka tidak boleh dizalimi, tidak boleh, ya, tidak boleh dimusuhi, bahkan harus dipenuhi hak-haknya. Ya, ini kan ada sejak zaman Nabi. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa menzalimi orang-orang kafir zimmi, maka dia akan berhadapan dengan aku. Ya, pembelaan Nabi terhadap orang-orang kafir zimmi itu seperti itu. Ya, kemudian ada namanya kafir musta'man, ya, kafir yang memohon pertolongan atau dalam jaminan keamanan. Ya, jadi di dalam Islam itu ada namanya kafir musta'man, Pak. Jadi ada orang-orang luar Islam yang meminta jaminan keamanan, minta jaminan perlindungan terhadap kaum muslimin, dan ini harus dilindungi orang-orang seperti ini. Ya, misalnya pengungsi, ya, dari negeri-negeri lain yang katakanlah dia tidak beragama Islam, ya, itu kalau dia memang meminta perlindungan, meminta keamanan, harus dilindungi mereka. Ini pernah terjadi pada masa-masa ketika Spanyol, ya, Spanyol itu Andalusia dulu namanya, ya. Jadi Spanyol itu sejarahnya kan pada tahun 92 Hijriah itu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, ya, 92 Hijriah itu masuk ke dalam kekhilafahan Islam, ya, sehingga 800 tahun Spanyol itu menjadi negeri Islam itu, Pak. Ya, Spanyol itu dulu negeri Muslim itu, maka sampai hari ini di Spanyol itu banyak peninggalan-peninggalan masjid, ya, museum-museum yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Ya, tapi pada tahun 1502, ya, jadi ditaklukkan pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, ya, oleh Tariq bin Ziyad. Ya, jadi selama 800 tahun sampai dengan 1502, Spanyol ini diambil alih oleh orang-orang Nasrani, ya, diinkuisisi istilahnya. Orang-orang Nasrani yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Isabella. Ya, namanya Ratu Isabella, Pak, pemimpin Spanyol. Ya, rajanya namanya Raja Ferdinand, ratunya namanya Ratu Isabella. Ini mengambil alih Spanyol dari kekhilafahan Islam. Ya, diambil alih setelah 800 tahun berada dalam kekuasaan Islam. Nah, yang yang menjadi keputusan dari Ratu Isabella ini adalah seluruh orang yang ada di Spanyol harus masuk Kristen. Ya, kalau nggak mau masuk Kristen, pilihannya hanya 2. Yang pertama harus keluar dari Spanyol, yang kedua dibunuh. Ya, jadi kalau nggak mau masuk Kristen, keluar dari Spanyol atau dibunuh. Ya, sehingga tidak ada pilihan lain. Ya, orang-orang yang masih ingin berada di Spanyol, dia harus masuk Kristen di sana. Ya, tandanya ada yang mungkin kalau kita cari di Google itu ada, Pak, topi, ya, topi yang berbentuk kerucut itu, yang sering digunakan untuk malam tahun baruan, ya,
malam Natal. Nah, itu tanda pada zaman Ratu Isabella, orang-orang yang masuk Kristen, ya orang yang baru masuk Kristen, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Islam, itu diberi tanda dengan topi itu. Ya, nah ketika itu ada 150.000 orang Yahudi yang keluar dari Spanyol karena ingin mempertahankan keyahudiannya, ingin mempertahankan agama Yahudinya. Nah, mereka meminta perlindungan kepada Khilafah Utsmani. Ya, nah ini dilindungi oleh Khilafah Utsmani, ya, oleh pemerintahan Islam pada saat itu. Dilindungi mereka, ya, masuk ke wilayah negeri Islam, lalu diberikan hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain. Ya, hanya saja sayangnya kemudian dari mereka itu ada yang namanya kelompok Yahudi Dunamah. Ya, Yahudi Dunamah, Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, yang kemudian mereka justru punya niat yang jahat, yaitu ingin merebut kekuasaan umat Islam, ya, kekhilafan Utsmani itu, dan diantaranya Yahudi Dunamah ini adalah Mustafa Kemal yang sering kita sebut namanya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk itu Yahudi Dunamah, itu orang Yahudi itu, ya, yang sampai saat ini di Turki dikenal sebagai pahlawan, ya, pahlawan nasional Turki itu Yahudi Dunamah yang pura-pura masuk Islam untuk merebut kekuasaan umat Islam. Ya, nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa ada salah satu kelompok orang-orang kafir dalam fikih Islam yang harus dilindungi, yaitu kafir mustakman. Ya, jadi ada kafir zimmi, kafir mustakman, kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam. Ini juga harus dilindungi. Ya, jadi nggak semua orang kafir itu harus diperangi, harus dibunuh, enggak. Ya, nah satu-satunya kelompok orang kafir yang boleh diperangi itu disebut dengan kafir muhariban fi'lan, atau sering kita sebut dengan kafir harbi, yaitu kafir yang memang nyata-nyata memerangi umat Islam. Nah, ini halal untuk dilawan, halal untuk diperangi. Ya, dalam pandangan Islam seperti itu. Ya, mereka yang membunuhi umat Islam, memerangi umat Islam, menjajah umat Islam, menghina Quran, menghina Allah, menghina Nabi, ya hukumnya boleh itu diperangi. Ya, nah, jadi berkaitan dengan ayat yang tadi saya sampaikan, ya Muhammadun Rasulullah, ya Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya orang-orang beriman, asyidda'u alal kufar, ya asyidda'u alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, muhariban fi'lan, ya orang-orang kafir yang terang-terangan ya memerangi umat Islam, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang ya terhadap sesama orang-orang beriman. Ya, nah jadi harus seperti itu sikap seorang Muslim itu, Pak. Ya, nggak boleh sebaliknya. Ya, justru kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam, lalu kemudian terhadap orang-orang Islam sendiri justru diperangi, memerangi. Kan ini kebalik. Ya,